Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak semuanya? Ustazah harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kembali lagi kita belajar IPA dengan Ustazah Yaya Pradita. Kali ini kita akan menyambung pelajaran kita yang minggu lalu, yaitu tentang rangkaian listrik. Kalau minggu lalu kita belajar tentang kuat arus listrik, beda potensial, dan hukum Ohm. Nah, kali ini kita akan belajar tentang hambatan listrik, hukum Kirchhoff, dan jenis rangkaian listrik. Sebelum memulai pelajaran kita, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hambatan listrik. Hambatan listrik merupakan perbandingan antara beda potensial dan kuat arus. Hambatan yang dimiliki bahan penghantar dapat mempengaruhi kuat arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Hambatan yang besar pada suatu bahan menyebabkan bahan tersebut sukar mengalirkan arus listrik, sedangkan hambatan yang kecil akan lebih mudah mengalirkan arus listrik. Berdasarkan kemampuan dalam menghantarkan arus listrik, bahan dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama adalah konduktor. Konduktor adalah bahan yang mudah mengalirkan arus listrik karena elektron di setiap atomnya tidak terikat oleh inti atom, sehingga mudah bergerak atau berpindah. Contohnya pada besi, baja, dan tembaga. Bahan yang kedua adalah isolator. Isolator ini contohnya adalah kayu, karet, dan kaca. Isolator adalah bahan yang tidak mengalirkan arus listrik. Contoh bahan yang ketiga adalah semikonduktor, yaitu bahan yang kadang bersifat konduktor, kadang bersifat isolator. Yang termasuk bahan ini adalah karbon, silikon, dan germanium. Yang keempat yaitu superkonduktor, yaitu bahan yang sangat kuat mengalirkan arus listrik. Contohnya kita temukan pada raksa dan timah. Hambatan kawat logam. Hambatan listrik yang dimiliki oleh kawat logam dipengaruhi oleh panjang bahan atau panjang kawat, luas penampang, dan hambatan jenis bahan kawat tersebut. Nah, para ahli menyimpulkan bahwa semakin panjang dan makin besar hambatan jenis kawat, maka hambatan kawat akan makin besar, dan hambatan kawat logam akan berkurang jika luas penampang kawat logam tersebut makin besar, atau dapat ditulis dengan hambatan kawat logam sama dengan hambatan jenis kawat dikali panjang kawat per luas penampang kawat, yaitu hambatan kawat dengan satuan ohm, hambatan jenis kawat satuan ohm meter, dan lambda panjang kawat satuan meter, dan A besar yaitu luas penampang kawat dengan satuan meter kuadrat. Nah, perhatikan contoh berikut. Sebuah lilitan kawat konstanta mempunyai luas penampang kawat sebesar 0,4 mm kuadrat. Berapa panjang lilitan itu agar diperoleh hambatan sebesar 150 ohm jika hambatan jenis konstanta 0,049 ohm mm kuadrat per meter. Nah, yang ditanya adalah panjang lilitan, yaitu lambda. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. Nah, diketahui luas yaitu A besar sama dengan 0,4 mm kuadrat dan hambatannya sebesar 150 ohm, dan rho yaitu hambatan jenisnya yaitu 0,0449 ohm mm kuadrat per meter. Yang ditanya adalah panjang kawat yaitu lambda. Jawab. Ingat tadi rumusnya adalah R sama dengan rho kali lambda per A. Yang ditanya adalah lambda, panjang kawatnya. Panjang kawat sama dengan R dikali A per rho.
lambda sama dengan, masukkan nilainya, nilai R hambatan 150 ohm dikali 0,4 mm kuadrat per rho 0,049 ohm mm per meter. Nah, dihasilkan 1224,5 meter. Kenapa meter? Ohm per ohm habis dan milimeter kuadrat per milimeter kuadrat kita coret habis, maka satuannya tinggal meter. Jadi panjang kawat konstanta yang diperlukan adalah 1224,5 meter. Yang selanjutnya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini membahas mengenai arus listrik yang dikenal dengan nama hukum arus Kirchhoff atau KCL, Kirchhoff's Current Law. Nah, perhatikan gambar berikut. Nah, pada gambar terdapat prinsip kekekalan muatan listrik yang berbunyi arus yang memasuki titik percabangan sama dengan besar dengan arus yang meninggalkan titik tersebut. Nah, pada gambar titik yang memasuki ada I2 dan I3 dan yang meninggalkan ada I1 dan I4. Maka dapat dituliskan dengan I1 tambah I4 sama dengan I2 tambah I3. Sama seperti yang disebutkan tadi, arus yang meninggalkan sama dengan arus yang memasuki. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis rangkaian listrik. Jenis rangkaian listrik yang pertama yaitu rangkaian seri. Rangkaian seri ditandai dengan tidak ada percabangan di rangkaian tersebut. Rangkaian seri dibuat untuk membagi-bagi beda potensial sekaligus memperbesar hambatan listrik. Jika suatu hambatan listrik dirangkai seri, maka kuat arus yang mengalir akan sama besar dan meskipun hambatan masing-masing komponen berbeda. Nah, berikut adalah contoh rangkaian seri. Nah, untuk mencari hambatan total pada rangkaian seri, maka dapat kita tulis dengan rumus R1 tambah R2 tambah R3 atau seterusnya. Sebagai contoh, 3 buah hambatan masing-masing besarnya R1 20 ohm, R2 4 ohm, dan R3 5 ohm disusun secara seri. Tentukanlah hambatan totalnya. Nah, diketahui R1 sama dengan 20 ohm, R2 4 ohm, dan R3 5 ohm. Yang ditanya adalah R total. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. R total sama dengan, masukkan nilainya, R1 nya 20 ohm, R2 nya 4 ohm, dan 5 ohm. R total sama dengan 20 tambah 4 tambah 5 sama dengan 29 ohm. Setelah mempelajari tentang rangkaian seri, sekarang kita akan belajar tentang rangkaian paralel. Rangkaian paralel berfungsi untuk membagi-bagi arus dan memperkecil hambatan listrik. Jika hambatan listrik dirangkai paralel, maka beda potensial tiap hambatan akan sama besar. Nah, berikut adalah contoh rangkaian yang disusun secara paralel. Untuk menghitung hambatan totalnya atau hambatan penggantinya, maka dirumuskan dengan 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 atau hambatan 2 ditambah 1 per R3 dan seterusnya. Perhatikan contoh, 3 buah hambatan masing-masing besarnya R1 5 ohm, R2 3 ohm, dan R3 sama dengan 15 ohm disusun secara paralel. Tentukanlah hambatan totalnya. Nah, masukkan nilainya, diketahui R1 sama dengan 5 ohm, R2 3 ohm, dan R3 15 ohm. Maka R totalnya adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3.
Maka 1/R total sama dengan, masukkan nilainya, 1/R1 sama dengan 5 ohm, tambah 1/3 ohm, ditambah 1/15 ohm. Nah, kita samakan penyebutnya, yaitu dapat 15 bagi 5, 3, 15 bagi 3, 5 kali 1, 5, 15 bagi 15, 1 kali 1, 1. 3 tambah 5 tambah 1 sama dengan 9/15. Maka 1/R total sama dengan 9/15. R total sama dengan 15/9. Ini dikali silang ya. 15 kali 1 sama per 9 dikali R total sama dengan 1,67 ohm. Nah, setelah mendengarkan penjelasan tadi, sekarang Ustazah kasih kuis ke-14. Kuis ini sama persis dengan contoh soalnya, jadi tidak ada alasan untuk kamu tidak dapat mengerjakannya ya. Kerjakan 2 soal berikut. Nah, setelah mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, sekarang waktunya kita menutup pelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, stay at home and keep healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.